Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Bulan Ramadan tiba dan seperti biasa Abu Nawas selalu punya cara unik dalam menjalankan ibadah puasa. Namun kali ini ia menghadapi masalah besar. Tidak ada makanan untuk sahur. Malam itu Abu Nawas mencari cara agar tetap bisa sahur meskipun dompetnya kosong. Saat ia sedang termenung di depan rumahnya, lewatlah seorang sahabatnya. "Abu Nawas, kau belum tidur? Tidak sahur dulu?" tanya sahabatnya. Abu Nawas tersenyum tenang. "Aku sudah sahur, sahabatku." Sahabatnya bingung. "Apa yang kau makan?" Abu Nawas mengangkat gelas kosong dan berkata, "Aku sahur dengan air dan angin." Sahabatnya semakin heran. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Pertama, aku minum segelas air. Dengan begitu, perutku merasa sedikit terisi. Setelah itu, aku berdiri di depan rumah, menghirup angin malam dalam-dalam. Rasanya seperti menikmati aroma makanan lezat." Sahabatnya tertawa terbahak-bahak. "Jadi menurutmu, air dan angin cukup untuk sahur?" Abu Nawas tersenyum santai. "Tentu saja cukup untuk membuatku tetap sadar bahwa besok aku pasti akan kelaparan." Sahabatnya semakin terpingkal-pingkal. "Abu Nawas, kalau begitu ikutlah ke rumahku. Aku punya makanan sahur yang lebih baik dari air dan angin." Abu Nawas langsung berdiri dan berkata, "Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Aku hanya ingin menguji kesabaran perutku, bukan mengosongkannya seharian." Mereka pun tertawa bersama dan sahur dengan makanan yang sesungguhnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, raja tiba-tiba ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Dengan wajah penuh percaya diri, raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas, aku ingin melihat sejauh mana kepintaranmu. Aku punya satu tugas untukmu," kata raja sambil tersenyum licik. "Apapun perintah Baginda, hamba siap menjalankannya," jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja lalu berkata, "Aku ingin kau menghitung jumlah bintang di langit dan melaporkannya besok pagi." Para menteri yang mendengar perintah itu langsung tertawa kecil. Mereka yakin Abu Nawas akan kebingungan kali ini. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan mengangguk. "Baik Baginda, besok pagi hamba akan datang dengan jawabannya." Malam itu bukannya menghitung bintang, Abu Nawas justru tidur nyenyak. Keesokan paginya, ia datang ke istana dengan membawa sebuah karung besar. Raja menyambutnya dengan penasaran. "Jadi, berapa jumlah bintang di langit, Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas dengan santai menjawab, "Baginda, jumlahnya ada di dalam karung ini." Raja terkejut. "Apa maksudmu?" Abu Nawas membuka karung itu, dan ternyata isinya adalah segenggam pasir. "Setiap butir pasir ini mewakili satu bintang di langit, Baginda. Silakan hitung sendiri kalau tidak percaya," kata Abu Nawas dengan wajah polos. Raja melongo, para menteri menahan tawa. "Abu Nawas, kau mengerjaiku," seru raja, lalu memijat keningnya yang mulai pusing. "Tidak, Baginda," jawab Abu Nawas. "Hamba hanya mengikuti perintah. Hamba diminta menghitung bintang, dan inilah hasilnya." Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Kau memang selalu punya cara mengakaliku, Abu Nawas." Seisi istana ikut tertawa, sementara raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Lagi-lagi ia kena tipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bersantai di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh. Tiba-tiba seseorang tetangganya, Pak Jalal, datang dengan wajah merah padam dan tangan di pinggang. "Abu Nawas, kau telah menghancurkan kehormatanku," teriak Pak Jalal. Abu Nawas kaget, hampir tersedak tehnya. "Astagfirullah, apa maksudmu, Pak Jalal?" Pak Jalal menunjuk Abu Nawas dengan penuh emosi. "Kau telah berselingkuh dengan istriku. Aku punya buktinya." Orang-orang mulai berkumpul penasaran dengan keributan itu. Abu Nawas menggaruk kepala dan berkata, "Tunggu dulu, aku bahkan tidak pernah masuk ke rumahmu. Dari mana kau dapat tuduhan aneh ini?" Pak Jalal mengeluarkan selembar surat dan membacanya dengan lantang. "Kekasihku,
aku selalu memikirkanmu. Aku ingin segera bertemu dan menghabiskan waktu bersamamu. Aku cinta padamu selamanya." Orang-orang mulai berbisik-bisik. Sementara itu, Abu Nawas menatap surat itu dengan bingung. "Tapi Pak Jalal, ini kan tidak ada namaku." Pak Jalal menjawab dengan penuh percaya diri. "Memang tidak ada namamu, tapi surat ini ditemukan di halaman rumahku, jadi pasti ini darimu." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Baiklah, kalau begitu, mari kita buktikan kebenarannya." Ia lalu bertanya kepada Pak Jalal, "Siapa yang pertama kali menemukan surat ini?" Pak Jalal menjawab, "Aku sendiri." Abu Nawas mengangguk, "Lalu, di mana tepatnya surat ini ditemukan?" Pak Jalal menjawab, "Di halaman rumahku, tepat di depan pintu." Abu Nawas tersenyum semakin lebar. "Wah, kalau begitu, surat ini pasti dari orang yang rumahnya paling dekat dengan halamanmu." Pak Jalal terkejut, "Maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan dengan santai, "Begini Pak Jalal, angin bisa membawa surat ini kemana saja. Jika surat ini ditemukan di halaman rumahmu, bukankah kemungkinan besar yang menulisnya adalah istrimu sendiri?" Semua orang langsung terdiam. Pak Jalal melongo. Istrinya yang sejak tadi bersembunyi di balik pintu langsung berteriak, "Astagfirullah, itu surat yang kutulis untukmu suamiku. Aku sengaja meletakkannya di meja. Mungkin terbang tertiup angin." Pak Jalal langsung pucat. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menepuk pundak Pak Jalal. "Lain kali sebelum menuduh orang, pastikan dulu kau membaca surat hari istrimu sendiri." Pak Jalal hanya tersenyum malu, sementara Abu Nawas kembali menikmati tehnya dengan puas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari ada seorang pendeta sombong yang datang ke kota Baghdad. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih pandai dari semua orang, termasuk para ulama Islam. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di tengah pasar dan berteriak, "Wahai penduduk Baghdad, aku ingin menantang siapapun untuk berdebat denganku. Jika kalian bisa mengalahkanku dengan akal dan ilmu, aku akan mengakui bahwa aku salah." Penduduk Baghdad saling berpandangan. Tak ada yang berani maju. Mereka tahu bahwa pendeta itu terkenal cerdas dan licik dalam berdebat. Namun tiba-tiba Abu Nawas yang terkenal kocak dan cerdik maju ke depan. Dengan santai ia berkata, "Aku menerima tantanganmu, wahai pendeta. Mari kita mulai." Pendeta itu tersenyum sinis. "Baik, aku akan menguji bacaan Al-Quran yang kalian baca. Aku pernah mendengar bahwa dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, 'Celakalah orang-orang yang sholat.' Bukankah itu aneh? Bagaimana bisa Al-Quran mencela orang yang sholat?" Penduduk Baghdad terdiam. Mereka tahu bahwa pendeta itu sengaja hanya mengutip setengah ayat untuk menyesatkan pemahaman orang-orang. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. "Wahai pendeta, aku juga ingin menguji kitab sucimu," katanya. Pendeta itu tertawa. "Silakan, tanyakan apa saja." Abu Nawas berkata, "Baiklah, aku pernah membaca dalam kitab sucimu, 'Janganlah kamu mendekati ibadah.' Aku tidak ingat lanjutannya, tapi karena itu tertulis di kitabmu, berarti ibadah memang dilarang, bukan?" Pendeta itu langsung berteriak, "Tidak, kau telah memotong ayat. Kalimat lengkapnya adalah, 'Janganlah kamu mendekati ibadah dalam keadaan mabuk.'" Abu Nawas tertawa. "Nah, begitu pula dengan ayat yang kau sebutkan tadi. Kalimat lengkapnya adalah, 'Celakalah orang-orang yang sholat,' yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi bukan sholatnya yang dicela, melainkan orang-orang yang malas dan tidak khusyuk." Pendeta itu langsung terdiam. Wajahnya memerah, malu karena jebakannya sendiri berbalik kepadanya. Penduduk Baghdad yang tadi diam kini tertawa dan bersorak. Mereka bertepuk tangan sambil berkata, "Hidup Abu Nawas, hidup kecerdasan." Akhirnya pendeta itu pergi dengan wajah merah padam. Sementara Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan santai, menikmati kemenangan tanpa perlu marah-marah. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Ia pun memanggilnya ke istana. "Abu Nawas,
Aku ingin kau membuat sebuah lukisan yang luar biasa, kata sang raja. Abu Nawas mengangguk. Baik, Baginda. Lukisan seperti apa yang Baginda inginkan? Raja tersenyum jahil. Aku ingin kau melukis angin. Para menteri dan pengawal yang mendengar langsung tertawa. Mana mungkin melukis angin? Angin itu tidak bisa dilihat, bisik mereka. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia mengangguk dengan tenang dan berkata, Baiklah Baginda, aku akan melukis angin. Beri aku waktu 3 hari. Setelah 3 hari, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa kanvas besar yang tertutup kain. Baginda, lukisan angin sudah siap, kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja dan para menterinya penasaran. Baiklah, perlihatkan, perintah sang raja. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka kain penutupnya, dan ternyata kanvas itu kosong. Raja terkejut. Abu Nawas, kau menipuku? Mana lukisan anginnya? Abu Nawas tersenyum. Ampun Baginda, ini adalah lukisan angin yang sesungguhnya. Karena angin tidak bisa dilihat, maka lukisan angin juga tidak bisa terlihat. Tapi percayalah, anginnya ada di sana. Para menteri terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Raja pun ikut tertawa sambil menggelengkan kepala. Kau memang selalu punya cara untuk menjawab tantanganku, Abu Nawas. Baiklah, aku tidak akan marah. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sekantong emas angin. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, Terima kasih Baginda. Kalau begitu, aku akan membawa kantong emas itu dengan tangan angin juga. Semua orang di sana tertawa, sementara Raja hanya bisa menggeleng-geleng kepala karena lagi-lagi kalah oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat. Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa? Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga. Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, Serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup. Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. Inilah yang kalian cari, kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya. Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, apa itu? Mengapa berbahaya? Abu Nawas berpura-pura serius. Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan. Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, Aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar. Bawang ini adalah bawang sakti, kata Abu Nawas. Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang? Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, kutukan dimulai. Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih. Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut. Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, apa yang kau lakukan padaku, musafir licik? Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam. Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya.
Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas diundang ke istana oleh Raja Harun al-Rasyid. Raja yang terkenal bijaksana itu sedang dalam suasana hati yang ingin bermain teka-teki. Abu Nawas, kata Raja, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Mengapa Allah memilih Islam sebagai agama yang benar? Abu Nawas tersenyum. Ia tahu pertanyaan ini bukan sekedar ujian kecerdasan, tetapi juga jebakan. Kalau jawabannya tidak masuk akal, bisa-bisa ia dihukum. Tapi Abu Nawas tidak pernah kehabisan akal. Wahai Baginda, kata Abu Nawas, izinkan hamba menjawab dengan perumpamaan. Baiklah, kata Raja, aku ingin mendengarnya. Begini Baginda, ujar Abu Nawas, seandainya Baginda hendak membuat pesta besar dan ingin menjamu para tamu dengan makanan yang terbaik, kira-kira apa yang Baginda lakukan? Tentu saja aku akan memilih koki terbaik untuk memasak makanan yang lezat, jawab Raja. Betul sekali, seru Abu Nawas. Lalu, apakah Baginda akan memilih bahan makanan yang busuk atau yang segar? Tentu yang segar, kata Raja. Dan apakah Baginda akan menyajikan makanan yang sudah basi atau yang terbaik untuk para tamu? Lanjut Abu Nawas. Tentu yang terbaik. Raja mulai tertarik dengan arah pembicaraan ini. Begitulah Baginda, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Allah adalah Raja segala raja. Dia ingin memberi manusia petunjuk terbaik. Maka dia memilih agama yang paling sempurna, yaitu Islam. Sebab jika seorang raja saja tidak ingin memberi yang buruk kepada tamunya, tentu Allah tidak akan memberi agama yang tidak sempurna kepada hambanya. Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang cerdik. Jawabanmu masuk akal dan menghibur. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Sedangkan masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Adakah sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasehat istana. Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu, jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah mencoba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut.
Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami ke sini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil, jangankan aku, anak kecil pun bisa." "Kalau kau mau bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum, sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab dia. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah, Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum hamba yang maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas.
Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini? Tanya Baginda Raja. Hamba hanya ingin mengatakan bahwa ada hikmah dari pernyataan ini, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil bisa diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas berjalan-jalan di pinggiran kota untuk mencari udara segar. Namun entah bagaimana ia tiba-tiba merasa berada di tempat yang asing. Ia melihat pasar yang sangat ramai, tapi anehnya semua orang di sana berpakaian seperti zaman dahulu, bahkan lebih kuno dari biasanya. Warna-warni pakaian mereka begitu mencolok, dan wajah mereka terlihat berbeda dari orang-orang di kotanya. Abu Nawas menghentikan seorang pedagang roti dan bertanya, "Wahai tuan, ini pasar apa namanya?" Pedagang itu menjawab, "Ini pasar gaib, tempat para makhluk tak kasat mata berjualan. Kenapa kau bisa ada di sini?" Abu Nawas terbelalak, "Astagfirullah, aku tersesat." Ia mencoba pergi, tetapi setiap jalan yang ia tempuh justru membawanya kembali ke tengah pasar. Seorang penjual buah bertanya, "Kau terlihat bingung wahai manusia, apa kau ingin membeli sesuatu?" Abu Nawas berpikir cepat. Jika ini benar pasar gaib, maka ia harus berhati-hati. Ia bertanya, "Apa yang kau jual?" Penjual itu tersenyum lebar. "Aku menjual apel yang bisa membuatmu lupa hutang." Abu Nawas terkejut. Wah, kalau begitu, semua orang pasti ingin membelinya. Penjual lain datang dan berkata, "Aku menjual kurma yang bisa membuatmu tidur selama seminggu." Abu Nawas menggeleng. "Terima kasih, kalau aku tidur selama itu, pasti istriku akan marah besar." Tiba-tiba seorang kakek tua berjubah datang menghampiri Abu Nawas dan berbisik, "Wahai manusia cerdik, kau tidak bisa keluar dari pasar ini, kecuali jika kau menjawab satu teka-teki." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, apa teka-tekinya?" Kakek itu bertanya, "Apa yang semakin berkurang jika dibagi, tapi semakin bertambah jika diberikan?" Abu Nawas berpikir keras. Setelah beberapa saat, ia tersenyum dan menjawab, "Ilmu. Jika dibagi kepada orang lain, semakin banyak yang mendapat manfaatnya. Jika diberikan, malah semakin bertambah." Kakek itu tertawa. "Jawabanmu benar. Kau boleh pulang." Tiba-tiba Abu Nawas merasa tubuhnya ringan, lalu plop. Ia terbangun di dekat rumahnya dengan kantong penuh koin emas. Ia tersenyum. "Wah, perjalanan yang aneh. Tapi untung aku tidak membeli apel pelupa hutang tadi."
Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan santai di pasar, dan ia melihat seorang gadis cantik menjual bunga. Wajahnya yang menawan membuat hati Abu Nawas berdebar kencang. Gadis itu bernama Zahra, terkenal karena kecantikannya di seluruh negeri. Dengan percaya diri, Abu Nawas mendekati Zahra. "Wahai Zahra, bunga yang kau jual tak seindah senyummu. Apakah aku boleh membeli hatimu bersama sekuntum bunga ini?" katanya dengan gaya puitis. Zahra tertawa kecil. "Abu Nawas, kau memang pandai bicara. Namun, jika kau benar-benar mencintaiku, aku akan menerimamu dengan satu syarat." Abu Nawas menatapnya penuh semangat. "Sebutkan syaratnya, dan aku akan melakukannya, walau itu berarti mendaki gunung atau menyeberangi lautan." Zahra tersenyum licik. "Kalau begitu, kau harus menguras laut hingga kering. Jika berhasil, aku akan menjadi istrimu." Orang-orang yang mendengar syarat itu langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka pikir Zahra sengaja memberi tugas mustahil untuk menolak Abu Nawas tanpa menyinggung perasaannya. Namun Abu Nawas tidak menyerah. Ia mengangguk mantap. "Baiklah Zahra, aku akan melakukannya. Beri aku waktu seminggu." Abu Nawas mulai berjalan keliling desa, mengumpulkan ember, panci, dan temayan dari semua orang. Ketika ditanya untuk apa, ia menjawab, "Aku sedang menjalankan misi cinta." Abu Nawas tiba di tepi laut membawa semua wadah. Dengan penuh semangat, ia mulai menimba air laut menggunakan sendok kecil, memasukkannya ke dalam ember. Setiap orang yang lewat menonton dengan heran. "Abu Nawas, apa yang kau lakukan? Laut ini tak akan pernah kering," kata seorang nelayan sambil tertawa. "Biarkan aku mencoba. Kalau berhasil, aku akan menikahi Zahra," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Mengetahui bahwa usahanya tidak mungkin selesai sendiri, Abu Nawas memutuskan meminta bantuan Raja Harun al-Rasyid. Ia menulis surat, "Yang mulia Raja, saya sedang menjalankan tugas besar, menguras laut demi cinta. Namun untuk sukses saya butuh bantuan Anda, mengirim angin agar air laut cepat mengering. Mohon pertimbangkan." Raja yang membaca surat itu langsung tertawa. Ia memutuskan untuk menemui Abu Nawas di tepi laut. "Abu Nawas, ini tugas mustahil. Mengapa kau melakukan ini?" tanya Raja. Abu Nawas tersenyum santai. "Baginda, jika aku gagal, maka aku telah berusaha dengan cinta. Namun jika Anda membantu, aku yakin laut ini bisa kering lebih cepat." Raja yang sudah mengenal kelicikan Abu Nawas akhirnya mengerti maksud tersembunyi di balik kata-katanya. Raja memanggil Zahra ke istana. Di depan banyak orang, Raja berkata, "Zahra, Abu Nawas telah melakukan apa yang kau minta. Ia berjuang siang dan malam menguras laut. Tidakkah kau melihat ketulusannya?" Zahra yang awalnya ingin menguji Abu Nawas akhirnya tersentuh. "Tuanku Raja, aku tidak menyangka Abu Nawas seberani ini. Aku bersedia menikah dengan Abu Nawas." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum lebar. "Wahai Zahra, ternyata menguras laut tidak sesulit menguras hatimu." Orang-orang tertawa riuh. Cinta dan kecerdikan Abu Nawas akhirnya membawa kebahagiaan, dan pernikahan mereka pun dirayakan dengan meriah. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang pria yang sombong dan suka menghujat Allah di pasar kota Baghdad. Ia sering berteriak lantang, "Jika Allah itu ada, buktikan pada aku. Aku bahkan tidak takut padanya. Aku bisa melakukan apapun termasuk minum racun tanpa terluka." Orang-orang yang mendengar ucapan itu geram, tetapi tak ada yang berani melawan pria itu, karena badannya besar dan bicaranya kasar. Raja Harun al-Rasyid yang mendengar kabar itu meminta Abu Nawas untuk menghadapinya. "Aku ingin kau berdebat dengannya, Abu Nawas. Jika kau bisa membungkamnya, aku akan memberimu hadiah besar," perintah sang raja. Abu Nawas mendatangi pria sombong itu di alun-alun. Dengan santai ia berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Wahai Tuan Besar, aku dengar kau merasa berani menantang Allah. Benarkah itu?" "Benar sekali. Apa kau juga ingin menantangku?" "Aku tidak takut pada siapapun, termasuk Tuhanmu," jawab pria itu dengan congkak. Abu Nawas tersenyum. "Baiklah, jika kau merasa hebat, aku ingin menguji keberanianmu. Minumlah racun ini," katanya sambil mengeluarkan botol kecil yang berisi cairan hitam pekat. Pria itu sedikit terkejut, tetapi ia tidak ingin terlihat takut di depan banyak orang. "Apa racun ini benar-benar mematikan?"
Tanyanya ragu. Tentu saja, hanya orang yang percaya pada Allah yang bisa selamat setelah meminumnya. Jawab Abu Nawas dengan nada meyakinkan. Kalau begitu, kau dulu yang minum, baru aku percaya. Tantang pria tersebut. Abu Nawas mengangguk dan dengan tenang meminum seteguk cairan hitam itu. Ia pura-pura menikmati, bahkan berdecak. Rasanya enak seperti madu. Orang-orang tercengang. Wah, Abu Nawas selamat. Pria sombong itu tidak mau kalah. Ia mengambil botol tersebut dan menenggak isinya. Namun begitu cairan itu masuk ke tenggorokannya, ia mulai muntah-muntah dan merasa pusing. Apa ini? Kenapa tubuhku panas sekali? Teriaknya panik. Abu Nawas tertawa kecil. Tuan, itu bukan racun. Itu hanya campuran cuka dan rempah-rempah. Tapi rasa mualmu itu berasal dari ketakutanmu sendiri. Kau tahu mengapa aku tidak apa-apa? Karena aku percaya pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Pria itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Aku salah, aku tidak seharusnya menghujat Allah. Ampunilah aku, katanya sambil berlutut di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagimu, bahwa kekuatan manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Raja Harun al-Rasyid yang menyaksikan dari kejauhan sangat puas dengan kecerdikan Abu Nawas. Ia pun memberikan hadiah besar sementara pria sombong itu pergi dari alun-alun dengan kepala tertunduk menjadi bahan tertawaan banyak orang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa tersiar kabar bahwa dua orang sakti bernama Bahlul dan Jahil ingin mencelakai Abu Nawas. Mereka merasa reputasi mereka terganggu karena Abu Nawas selalu dianggap lebih cerdas daripada mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Suatu hari Bahlul dan Jahil mendatangi Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas, kami ingin mengajakmu bermain sebuah permainan. Jika kau kalah, kau harus mengakui bahwa kami lebih hebat darimu, kata Bahlul. Abu Nawas yang mencium gelagat tidak baik dengan tenang menjawab, permainan apa itu tuan-tuan sakti? Kami akan membawa sebuah peti misterius ke tengah hutan. Jika kau bisa menemukan dan membuka peti itu tanpa bantuan siapapun, kami akan mengakui kecerdikanmu. Tapi jika gagal, bersiaplah untuk malu di depan raja, ujar Jahil dengan senyum licik. Abu Nawas berpikir sejenak lalu setuju. Baiklah, tapi pastikan aku memiliki waktu untuk mempersiapkan diri, katanya. Esok harinya mereka bertiga menuju hutan. Bahlul dan Jahil membawa peti yang berat, lalu menguburnya di bawah pohon besar. Mereka tertawa kecil, yakin Abu Nawas tidak akan menemukannya, karena mereka telah merapal mantra gaib pada peti tersebut. Baik Abu Nawas, kami akan meninggalkanmu di sini. Kau punya waktu hingga matahari terbenam, kata Bahlul sambil tertawa puas. Setelah mereka pergi, Abu Nawas duduk tenang di bawah pohon. Ia mengamati sekitar, lalu berteriak, wahai pohon besar, beritahukan aku rahasia yang disembunyikan oleh dua orang bodoh tadi. Tentu saja pohon itu tidak menjawab, tapi tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan memukul batang pohon dengan sandal kayunya sambil berteriak, keluarkan rahasiamu, atau aku akan mendebangmu. Dari kejauhan, Bahlul dan Jahil mengintip, penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Mereka mulai khawatir karena melihat Abu Nawas tampak serius berbicara dengan pohon. Aku hitung sampai 3. 1, 2, teriak Abu Nawas semakin keras. Takut peti mereka benar-benar ditemukan, Jahil berbisik kepada Bahlul. Dia tahu, cepat kita keluarkan peti itu sebelum pohon mengkhianati kita. Mereka pun berlari ke pohon, menggali dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan peti tersebut. Ini Abu Nawas, kau memang cerdas. Pohon ini sudah memberitahumu, ujar mereka ketakutan. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sambil berkata, terima kasih pohon besar karena telah membantu aku menang. Bahlul dan Jahil pergi dengan malu, sementara Abu Nawas pulang ke rumah dengan senyum puas karena telah mengalahkan mereka tanpa harus mengotori tangan sendiri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, raja sedang bosan dan ingin menghibur diri. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, hari ini aku ingin menguji kecerdikanmu dalam perdebatan, kata raja sambil tersenyum licik. Abu Nawas yang sudah terbiasa menghadapi tantangan raja hanya mengangguk santai.
Hamba siap, Baginda. Raja lalu memanggil hakim istana, seorang pria serius yang selalu berusaha tampak bijak. Hari ini kau akan berdebat dengan hakim istana tentang keadilan. Siapa yang kalah harus jongkok di depan istana sampai matahari terbenam, kata sang raja. Para menteri dan pengawal tertawa. Mereka yakin hakim istana pasti menang karena ia ahli dalam hukum. Hakim istana membuka debat dengan suara lantang. Abu Nawas, menurutmu, apakah hukum harus selalu adil? Abu Nawas tersenyum. Tentu saja harus adil, tapi tergantung siapa yang membuat hukumnya. Hakim terkejut. Maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, jika raja yang membuat hukum, maka hukum itu adil bagi raja. Jika hakim yang membuat hukum, maka hukum itu adil bagi hakim. Dan jika aku yang membuat hukum, maka hukum itu adil bagi aku. Seisi istana tertawa terbahak-bahak. Raja mulai tertarik. Hakim berkata lagi, tapi hukum dibuat untuk semua orang, tidak bisa berat sebelah. Abu Nawas mengangguk. Benar, maka aku punya pertanyaan. Apakah Baginda Raja bisa dihukum jika melanggar hukum? Hakim terdiam, ia melirik raja. Raja tertawa. Tentu saja tidak. Aku raja, aku pembuat hukum. Abu Nawas tersenyum. Nah, itu artinya hukum tidak berlaku untuk semua orang secara adil. Hakim mulai berkeringat. Hakim mencoba mengalihkan pembicaraan. Baiklah, Abu Nawas. Jika seseorang mencuri roti karena kelaparan, apakah dia harus dihukum? Abu Nawas mengangguk. Tentu harus dihukum, tapi tukang roti juga harus dihukum. Hakim terkejut. Kenapa tukang roti harus dihukum juga? Abu Nawas menjawab santai. Karena dia membiarkan seseorang kelaparan. Seluruh istana tertawa. Hakim makin pusing. Raja pun berseru. Hakim, jawaban Abu Nawas masuk akal. Hakim mencoba sekali lagi. Tapi Abu Nawas, bagaimana kalau seseorang mencuri bukan karena lapar, tapi karena rakus? Abu Nawas menghela nafas panjang. Kalau begitu, hukumlah yang mengajarkan orang itu untuk berhenti rakus. Hakim mengangguk. Bagus, tapi bagaimana caranya? Abu Nawas tersenyum licik. Caranya mudah, dengan menyuruh dia duduk jongkok di depan istana sampai matahari terbenam. Raja tertawa keras. Itu hukuman yang cocok. Seluruh istana bersorak. Hakim hanya bisa menepuk jidatnya. Akhirnya, hakim pun terpaksa jongkok di depan istana sampai matahari terbenam. Sementara Abu Nawas pulang dengan kemenangan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari seorang profesor ahli fisika dari negeri seberang datang ke kerajaan. Ia dikenal sangat pintar dan sering memperdebatkan orang-orang tentang hukum alam. Raja yang suka hiburan memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kau harus berdebat dengan profesor fisika ini. Jika kau menang, aku akan memberimu hadiah besar. Jika kau kalah, kau pasti tahu akibatnya. Abu Nawas mengangguk dengan senyum santai. Baik, Baginda, saya siap. Profesor itu tersenyum sinis. Aku akan bertanya sesuatu tentang ilmu fisika. Jika kau bisa menjawab, aku akan mengaku kalah. Silakan, Tuan Profesor, kata Abu Nawas. Profesor itu mengambil batu dan melemparnya ke atas. Batu itu jatuh kembali ke tanah. Lihat, ini adalah hukum gravitasi. Semua benda yang dilempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Sekarang, coba kau bantah teoriku. Abu Nawas berpikir sejenak. Lalu ia berdiri, mengambil sorbannya dan melemparnya ke atas. Karena sorbannya ringan dan angin sedang bertiup, sorban itu justru terbang dan melayang-layang di udara sebelum jatuh jauh dari tempatnya berdiri. Lihat, kata Abu Nawas, benda yang dilempar ke atas tidak selalu jatuh ke bawah. Buktinya, sorban saya malah terbang. Profesor terdiam. Ia mencoba menjelaskan. Itu karena angin yang meniupnya. Abu Nawas tersenyum. Oh, jadi sekarang ada faktor lain selain gravitasi. Berarti teori Anda tidak selalu benar. Semua orang di istana tertawa. Raja pun mulai menikmati perdebatan ini. Profesor mulai kesal. Ia mengambil gelas air dan menuangkannya ke tanah. Lihat ini Abu Nawas. Air selalu mengalir ke bawah. Itu hukum alam. Tidak ada air yang mengalir ke atas. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengambil sendok dan mencelupkannya ke dalam gelas.
Kemudian ia meniup permukaan air dengan mulutnya. Air pun muncrat ke atas. Nah, lihat, saya baru saja membuat air mengalir ke atas, katanya dengan bangga. Raja tertawa terbahak-bahak. Profesor mulai berkeringat. Aku punya satu pertanyaan terakhir, kata profesor. Jika kau benar-benar pintar, coba jelaskan, mengapa bulan bisa tetap menggantung di langit tanpa jatuh? Abu Nawas menggaruk kepala lalu tersenyum. Mudah sekali. Itu karena bulan tidak punya ibu mertua yang menyuruhnya turun untuk membeli beras. Semua orang tertawa terbahak-bahak, termasuk sang raja. Profesor pun menyerah. Baiklah, aku kalah. Ilmuku tidak bisa mengalahkan kecerdikanmu, katanya pasrah. Raja yang sangat puas dengan hiburan ini memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil menang. Bukan dengan ilmu fisika, tapi dengan logika yang kocak dan tak terbantahkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di warung teh ketika seorang ulama terkenal datang menghampirinya. Abu Nawas, aku ingin mengajakmu berdebat tentang sebuah peribahasa, kata sang ulama. Abu Nawas tersenyum. Silakan wahai tuan ulama, peribahasa apa yang ingin kita perdebatkan? Ulama itu berkata, ada orang yang berkata rezeki tidak akan tertukar, tapi ada juga yang bilang rezeki bisa dipatok ayam. Menurutmu mana yang benar? Orang-orang yang mendengar pun berkumpul, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas mengelus jenggotnya lalu berkata, Tuan ulama, bolehkah aku bertanya lebih dulu? Silahkan, jawab ulama itu. Abu Nawas tersenyum. Jika aku sudah makan roti, lalu ayam datang dan mematoknya, apakah itu berarti ayam mencuri rezekiku? Tentu saja tidak, jawab ulama. Itu berarti rezeki ayam. Abu Nawas mengangguk. Tepat sekali. Maka itu, jika seseorang kehilangan rezeki karena dipatok ayam, sebenarnya rezeki itu bukan hilang, hanya berpindah kepada yang lebih membutuhkan. Orang-orang tertawa mendengar logika Abu Nawas. Ulama itu pun mengangguk, tetapi tetap penasaran. Lalu bagaimana dengan rezeki yang tidak akan tertukar? Tanyanya. Abu Nawas tersenyum lagi. Tuan ulama, jika seseorang menanam padi dan ayam mematoknya sebelum panen, itu bukan berarti rezekinya tertukar. Tetapi Allah ingin menunjukkan bahwa rezekinya bukan di situ. Mungkin Allah sudah menyiapkan rezeki yang lain, seperti telur ayam yang bisa ia makan nanti. Semua orang yang mendengar tertawa dan bertepuk tangan. Ulama pun akhirnya tertawa juga dan berkata, Baiklah Abu Nawas, aku akui, kau memang selalu punya jawaban yang cerdas. Abu Nawas tersenyum muas, karena sejatinya rezeki bukan hanya apa yang kita genggam, tetapi juga apa yang kita syukuri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli sayur. Di sana ia melihat seorang tukang sayur yang terkenal sangat pelit. Tukang sayur itu selalu menaikkan harga seenaknya dan bahkan tidak mau memberikan sedikit tambahan meskipun pembelinya sudah sering langganan. Abu Nawas mendekati lapak si tukang sayur dan berkata, "Wahai tuan, aku ingin membeli seikat bayam. Berapa harganya?" Tukang sayur itu menjawab dengan wajah ketus, "1 dirham, tidak boleh kurang." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Wah, kenapa mahal sekali? Biasanya hanya setengah dirham." Tukang sayur mendengus. "Kalau tidak mau, silakan pergi. Aku tidak butuh pembeli cerewet." Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan membelinya, tapi ada syaratnya." Tukang sayur mengangkat alis. "Syarat apa? Aku tidak suka syarat." Abu Nawas tersenyum. "Syaratnya mudah. Aku ingin kau menjual bayammu ini tanpa menggunakan huruf M saat berbicara denganku." Tukang sayur berpikir sebentar. "Mudah itu," katanya dengan percaya diri. "Baiklah, seikat sayur ini harganya 1 dirham." Tukang sayur terdiam. Baru saja ia hampir mengatakan dirham yang mengandung huruf M. Ia pun mencoba lagi. "Baiklah, harganya hanya 1 dirham." Lagi-lagi ia terjebak. Abu Nawas tertawa kecil. "Loh, kenapa tidak bisa? Katanya mudah." Tukang sayur mulai kesal. Ia mencoba lagi dengan hati-hati. Harganya satu. Karena terus kebingungan mencari kata lain, ia pun marah dan berteriak.
Sudah, ambil saja bayam ini dan pergi dari sini. Abu Nawas langsung mengambil bayam itu dengan senyum lebar. Terima kasih, wahai Tuan yang baik hati. Orang-orang di pasar tertawa melihat kejadian itu. Sejak saat itu, tukang sayur itu mulai belajar untuk tidak terlalu pelit lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menikmati secangkir teh hangat. Tiba-tiba seorang tetangga bernama Pak Jalal datang dengan wajah cemberut, membawa seutas tali yang ujungnya terikat bulu ayam. Abu Nawas, kau pasti tahu ayamku hilang semalam, dan ini? Seru Pak Jalal sambil menunjukkan bulu ayam. Aku menemukan bulu ayam ini di depan rumahmu. Kau pasti mencurinya. Abu Nawas terkejut, tapi ia tetap tenang. Dengan gaya santai, ia menatap bulu ayam itu dan berkata, Pak Jalal, ini hanya bulu ayam. Mana buktinya kalau aku yang mencuri ayammu? Jangan pura-pura, Abu Nawas. Kau pasti pelakunya, bentak Pak Jalal. Baiklah, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Kalau begitu, mari kita pergi ke hakim untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka pun pergi ke rumah hakim. Di sana Pak Jalal menjelaskan bahwa ia menemukan bulu ayam di depan rumah Abu Nawas dan menuduh Abu Nawas sebagai pencurinya. Hakim mengangguk-angguk, lalu bertanya kepada Abu Nawas, bagaimana pembelaanmu Abu Nawas? Dengan tenang Abu Nawas menjawab, Yang mulia, jika bulu ayam di depan rumah saya dijadikan bukti bahwa saya mencuri ayam, maka jika saya menemukan rambut di depan rumah Pak Jalal, apakah itu berarti saya boleh menuduh Pak Jalal mencuri istri saya? Hakim dan semua orang yang mendengar itu langsung tertawa terbahak-bahak. Pak Jalal pun terdiam dengan wajah merah padam karena malu. Hakim berkata, Pak Jalal, tuduhanmu tidak berdasar. Hanya karena ada bulu ayam di depan rumah Abu Nawas, bukan berarti dia mencuri ayammu. Ulanglah dan carilah ayammu dengan cara yang benar. Pak Jalal akhirnya pergi dengan wajah kesal. Sementara Abu Nawas pulang ke rumahnya sambil tersenyum puas. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani menuduh Abu Nawas tanpa bukti yang jelas, karena mereka tahu betapa cerdiknya Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengangkat beberapa gubernur baru untuk mengurus wilayah-wilayah di kerajaannya. Para gubernur ini adalah orang-orang yang merasa sangat pintar dan sering membantah keputusan raja, karena menganggap diri mereka lebih tahu segalanya. Melihat ini, sang raja merasa kesal. Bagaimana mungkin para gubernur ini berani membantahku, padahal aku yang mengangkat mereka. Aku harus memberi mereka pelajaran, pikirnya. Lalu sang raja memanggil Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, aku ingin kau menguji para gubernur baru ini. Aku ingin melihat apakah mereka benar-benar secerdas yang mereka kira. Abu Nawas tersenyum penuh arti. Baik, Baginda, serahkan urusan ini kepadaku. Keesokan harinya, Abu Nawas mengundang semua gubernur baru ke sebuah perjamuan mewah di istana. Makanan melimpah, minuman segar, dan hiburan menarik membuat para gubernur merasa sangat senang. Namun, di tengah-tengah jamuan, Abu Nawas tiba-tiba berdiri dan berkata, Wahai para gubernur, karena kalian adalah orang-orang terhormat, aku ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Jika kalian bisa menjawabnya dengan benar, kalian akan mendapat hadiah besar dari Baginda Raja. Para gubernur yang sombong itu langsung tertarik. Apa pertanyaannya? Kami pasti bisa menjawabnya, kata salah satu gubernur dengan angkuh. Abu Nawas tersenyum dan berkata, Baiklah, pertanyaannya adalah, siapakah yang lebih penting, raja atau gubernur? Sang gubernur langsung menjawab, tentu saja gubernur lebih penting. Kami yang mengurus rakyat secara langsung, sedangkan raja hanya duduk di istana. Gubernur lainnya ikut menimpali, benar, tanpa gubernur kerajaan akan kacau, jadi kami lebih penting. Mendengar jawaban ini, Abu Nawas tertawa kecil. Baiklah, kalau begitu aku punya tantangan untuk kalian. Abu Nawas lalu membawa sebuah kendi besar berisi air dan berkata, bayangkan kendi ini adalah kerajaan, air di dalamnya adalah rakyat, dan leher kendi ini adalah sang raja. Nah, kalian para gubernur adalah tutup kendi ini. Para gubernur mengangguk.
merasa ini hanyalah perumpamaan biasa. Lalu dengan cepat Abu Nawas mengalihkan kendi itu dan membuka tutupnya. Semua air di dalam kendi langsung tumpah ke tanah. Para gubernur terkejut. "Apa maksudnya ini, Abu Nawas?" tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas tersenyum santai. "Lihatlah, saat tutup kendi ini dibuka, airnya langsung keluar dan hilang. Begitu pula dengan kalian. Jika seorang gubernur merasa lebih penting dari raja dan tidak mau tunduk kepadanya, maka seperti air dalam kendi, rakyat pun akan berantakan." Para gubernur terdiam. Wajah mereka mulai memerah. Mereka akhirnya sadar bahwa tanpa raja, mereka tidak akan punya kekuasaan apa-apa. Saat itulah Raja Harun al-Rasyid masuk ke ruangan dengan tawa puas. "Abu Nawas, kau memang luar biasa." Para gubernur ini akhirnya mengerti pelajaran mereka. Sejak hari itu, para gubernur tidak lagi membantah raja sembarangan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, raja ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan cara yang berbeda. Ia memanggil seorang cendekiawan kerajaan yang terkenal sebagai orang paling pintar di istana. "Hari ini aku ingin melihat siapa yang lebih cerdas. Abu Nawas, kau akan berdebat dengan Guru Iskandar, orang paling pintar di istana," kata raja dengan penuh semangat. Para menteri dan penasihat istana langsung bersorak. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan kalah telak. Namun Abu Nawas tetap tenang dan tersenyum. "Baik, Baginda, hamba siap." Debat pun dimulai. Raja memberi aturan bahwa mereka hanya boleh menjawab dengan ya atau tidak. Guru Iskandar membuka perdebatan dengan percaya diri. "Abu Nawas, apakah kau masih bodoh seperti dulu?" tanyanya sambil tersenyum sinis. Abu Nawas tersenyum santai. Jika ia menjawab iya, berarti ia mengaku bodoh. Jika ia menjawab tidak, itu berarti dulu ia memang bodoh. Tanpa ragu, Abu Nawas menjawab, "Bagaimana menurut Anda?" Guru Iskandar terkejut. Ia berpikir sejenak lalu melanjutkan, "Abu Nawas, apakah kau pernah melakukan kesalahan dalam hidupmu?" Abu Nawas kembali tersenyum. "Bukankah setiap manusia pernah melakukan kesalahan, termasuk Anda?" Guru Iskandar mulai berkeringat. Para penonton mulai berbisik-bisik, kagum dengan cara Abu Nawas menghindari jebakan pertanyaan. Lalu Abu Nawas balik bertanya, "Guru Iskandar, apakah Anda sudah berhenti menjadi orang bodoh?" Guru Iskandar kaget. Jika ia menjawab iya, berarti ia mengakui pernah bodoh. Jika ia menjawab tidak, berarti ia masih bodoh. Seisi istana terdiam menunggu jawabannya. Guru Iskandar bingung dan akhirnya berkata, "Ini pertanyaan yang sulit." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau pertanyaan hamba sulit, berarti hamba lebih pintar, bukan?" Raja dan seluruh hadirin tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang tak terkalahkan dalam kecerdikan," kata raja sambil mengusap perutnya yang sakit karena terlalu banyak tertawa. Guru Iskandar hanya bisa menghela nafas, menyadari bahwa ia telah kalah dalam debat tergokil sepanjang sejarah istana. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di sebuah auditorium megah di Damaskus diadakan debat besar-besaran antara seorang pastor dan seorang ulama Islam. Tapi kali ini yang dikirim untuk membela Islam bukanlah syekh biasa, melainkan Abu Nawas. Ribuan orang hadir siap menyaksikan debat seru ini. Pastor naik ke podium dengan percaya diri, sementara Abu Nawas masih sibuk menikmati buah kurma di bangkunya. Pastor naik ke podium lebih dulu dan mulai berbicara dengan percaya diri. "Kalian umat Islam selalu melarang penyembahan berhala. Tapi kalian semua sujud menghadap Ka'bah yang jelas-jelas terbuat dari batu. Apa bedanya dengan patung singa yang juga terbuat dari batu? Kalau patung singa tidak boleh disembah, kenapa Ka'bah boleh dihadapi?" Penonton mulai berbisik-bisik. Abu Nawas yang duduk santai di kursinya hanya tersenyum. Pastor melanjutkan, "Lalu kalian mengharamkan babi karena katanya hewan ini makan kotoran. Tapi saya punya peternakan babi yang diberi makan sayuran dan minum susu. Sementara ayam-ayam kalian malah suka makan kotoran.
Jadi, mana yang lebih bersih? Para hadirin mulai terdiam. Pastor tersenyum puas. Abu Nawas bangkit dari kursinya, melangkah santai ke depan lalu berkata, "Yang pertama, soal Ka'bah. Kami tidak menyembah batu, tapi menaati perintah Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kami sholat menghadap pohon, kami akan menghadap pohon. Kalau diperintah menghadap sandal, ya kami menghadap sandal. Yang penting taat, bukan batunya." Hadirin tertawa mendengar jawaban nyeleneh Abu Nawas. Pastor terdiam, tapi tetap mencoba mempertahankan argumennya. Abu Nawas melanjutkan, "Nah, sekarang soal babi. Tadi Anda bilang babi itu bersih karena makan sayuran. Baiklah, saya beri contoh mudah. Kalau Anda punya anjing, lalu Anda kasih makan kue setiap hari, apakah anjing itu berubah jadi kelinci? Tidak kan? Tetap anjing." Seluruh auditorium meledak dalam tawa. Pastor mulai gelisah, tapi Abu Nawas belum selesai. "Sekarang saya beri eksperimen sederhana. Tolong panitia bawa 1 ekor ayam dan 1 ekor babi ke panggung." Seekor ayam dan seekor babi dinaikkan ke panggung. Abu Nawas berkata, "Perhatikan baik-baik. Kalau 2 ayam jantan bertemu, mereka akan bertarung untuk mendapatkan betina. Tapi kalau 2 babi jantan bertemu, mereka malah berbagi betina." Penonton menyaksikan dengan mata terbelalak. Pastor mulai berkeringat. Abu Nawas melanjutkan dengan wajah serius. "Dalam Islam, kita punya aturan menjaga kehormatan. Istri hanya untuk suaminya, bukan untuk dibagi-bagi seperti babi. Maka dari itu, babi diharamkan, bukan cuma karena makanannya, tapi juga kelakuannya." Auditorium langsung bergemuruh. Pastor tak bisa menjawab, hanya bisa menunduk dan buru-buru turun dari podium. Sementara itu Abu Nawas tersenyum puas dan berkata, "Jadi, siapa yang mau ikut makan ayam setelah ini?" Tawa pun pecah. Abu Nawas kembali ke Baghdad dengan kemenangan gemilang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.